Oke, selamat siang Abang. Selamat siang. Oke, kali ini telah hadir bersama kami Abang Arman ya. Beliau selaku dosen ilmu politik Universitas Kristen Indonesia. Dan dalam podcast kali ini kami akan mengangkat isu yang cukup familiar juga ya di kalangan saat ini terkait food estate dengan judul besarnya pembangunan food estate di tanah Papua, implikasi terhadap lingkungan global, masyarakat adat, dan bagaimana diplomasi yang diambil oleh Indonesia terkait masalah ini. Nah, sebelum kita lanjut ke isi substansi, perkenalkan kami ingin memperkenalkan diri dengan saya Romanus Sinamalakan Kain, NIM 2370750040 dan teman-teman saya. Saya Rahmat Ismail Rahman dengan NIM 2370750010. Saya Enitania Barang Akbar dengan NIM 2370750026. Dan saya Raminita Syarifah Muslau dengan NIM 2370750011. Nah, podcast kami kali ini merupakan project class ya, sebagai syarat nilai UAS mata kuliah studi perdamaian dan keamanan yang diampu oleh kakak prof ya. Oke, Abang, kita tahu bahwa sekarang ini yang menjadi tantangan Indonesia ya bagaimana tata kelola ketika kebijakan itu diambil. Terkadang bahwa kebijakan yang dari pemerintah itu tidak mendapatkan respon positif ya dari masyarakat. Dan salah satu contoh bentuk penolakan itu yaitu dengan pembangunan food estate di tanah Papua. Banyak respon yang terjadi dari masyarakat gitu. Nah, dari Abang melihatnya ini sebagai bentuk kepentingan nasional atau sekedar sebagai bisnis untuk orang-orang tertentu aja? Kira-kira bagaimana pendapat Abang? Pembangunan food estate di Papua ini kan, sebelum kita masuk ke sana, bisa ya Abang jelasin sedikit? Ya. Masalah Papua ini memang agak dalam tanda kutip sensitif. Nah, kita harus garis bawah itu sensitif. Kenapa? Karena begini, sejarah Papua masuk ke dalam Indonesia itu kan sejak awal kan sudah melibatkan dunia internasional. Jadi Papua itu sebuah wilayah yang memang agak khusus dibanding dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, Bali, dan yang Maluku juga. Itu cenderung waktu proklamasi mereka masuk secara otomatis dalam tanda kutip. Tapi kalau Papua, kalau kita baca sejarahnya, dia baru dalam tanda kutip bergabung itu tahun 49, tapi itu pun masih ada catatan di bawahnya waktu konferensi bijak juga Belanda. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Abang adalah kayak gini. Papua itu segala sesuatu yang pemerintah pusat mau lakukan di tanah Papua itu pasti dimensinya akan menyentuh dimensi internasional. Nah, jadi ada konferensi bijak Budak tahun 49, lalu ada New York Agreement tahun 62, ada Roma Agreement tahun 63, terakhir PPRA tahun 69. Ini semua melibatkan internasional. Jadi memang wilayah ini apapun yang dilakukan, entah mau kepentingan nasional, oke, kepentingan nasional, bisnis, oke, silakan. Tapi dimensi internasional itu sangat luas. Nah, apalagi dalam hal food estate ini, kalau komunikasinya kurang bagus antara pusat dan masyarakat adat yang tanahnya nanti dipakai untuk food estate itu, pasti akan ada konflik. Jangankan 2 juta hektar ya, sudah di sini 2 juta hektar. Yang cuma berapa hektar saja pasti ada potensi konflik kalau komunikasinya kurang bagus. Nah, Abang lihat dalam hal ini food estate di tanah Papua ini ada masalah komunikasi juga. Jadi komunikasinya kurang bagus. Jadi itu sebagai intro ya, saya bilang ya. Jadi ada masalah komunikasi di sana. Tadi Kenzo ada ngomong soal apakah ini bisnis atau sekedar bisnis saja, ya proyek saja. Nah, tapi Abang lihat ini pasti aspek bisnisnya pasti ada. Karena kan ada pengusaha yang sudah ditunjuk oleh pemerintah kan yang mendatangkan 2000 eskavator sekian itu kan. Haji Isamnya dari Kalimantan.
Nah, jadi faktor bisnis masih ada, kepentingan nasional juga ada, yaitu untuk lumbung pangan ya, sebenarnya, dengan tujuan biar kita tidak impor dan sebagainya. Ya, jadi aspek-aspek ini semua ada, tapi jangan lupa bahwa pasti masyarakat adat akan kena. Iya. Karena wilayah mereka dipakai, dan ini jumlahnya bukan main-main. 2 juta hektar itu kalau tidak salah bisa 4 kali luas Jakarta. 4 kali luas Jakarta, ya kan? Yang hutannya akan dihabiskan. Ya. Nah itu intro aja. Ya, benar. Lalu masalah ini kan bukan soal ekonomi juga kan? Ya. Dimana ada berbenturan dengan hak asasi manusia, Ya. derajat manusia, apalagi masyarakat adat itu akan terancam. Lalu dengan urgensinya pemerintah untuk ketahanan pangan dan lain-lain, tapi akan saling berbenturan dengan bagaimana kondisi masyarakat lokal. Karena kan kita dengan orang-orang di sana kan hidupnya kan tergantung pada alam. Ya. Nah, kan alam mereka dirampas, lalu kehidupan mereka pun akan dirampas juga. Kira-kira menurut Abang, apakah langkah pemerintah dalam pembangunan food estate itu merupakan langkah yang tepat? Melihat kondisi kita di sana itu kan saling ketergantungan pada alam. Iya. Ya, secara jujur mungkin tidak tepat. Iya. Tidak tepat pada saat ini. Mungkin nanti berapa tahun kemudian, mungkin 10 atau 20 tahun lagi mungkin tepat. Tapi saat ini apalagi tidak tepat. Karena begini, di Papua itu kan kalau teman-teman lihat berita, hampir sepanjang tahun itu selalu ada masalah. Dan isunya itu selalu isu bukan sampai di nasional aja, tapi selalu internasional terus. Dan teman-teman harus paham juga bahwa masalah Papua ini kan yang tadi Abang bilang sekali lagi, segala sesuatu yang dibuat di tanah Papua itu selalu dia gampang sekali dia gaulnya ke internasional. Kenapa? Karena pertama dia sejarah pergabungannya ke Indonesia itu sudah melibatkan internasional. Satu, kedua itu daerah yang penuh dengan istilah kalau orang Papua itu susu dan madu. Kita tahu sumber daya alamnya banyak banget, dan tentu ada negara-negara besar juga yang ingin mendapat bagian dari situ. Ada perusahaan asing di sana, ada Freeport, ada BP, ada BP di tempat ini. Ini punya BP ini migas, ini punya Inggris, Freeport punya Amerika. Jadi itu baru dua. Belum tadi Kenzo ada singgung soal hak asasi manusia. Isu ini dari sejak awal penggabungan Papua, isu ini selalu ada. Selalu ada. Jadi hak asasi manusia itu agak sensitif di Papua. Lalu juga ya kalau isu hak asasi manusia berarti otomatis dia akan menyasar kepada pelaku. Dan kebanyakan memang di tanah Papua itu kebanyakan isu ini tidak akan lepas dari aparat keamanan, ya kan? Dan apa ya namanya? Kita tahu dunia internasional sangat konsen terhadap isu-isu kayak gini, lingkungan, lalu hak asasi manusia, sangat mendorong soal ini. Dan beberapa tahun terakhir kan peringkat hak asasi manusia Indonesia itu kan cenderung menurun terus. Dan isu lingkungan jangan lupa bukan hanya Papua, sekarang semakin banyak. 5 tahun terakhir ini semakin banyak, bukan hanya di Papua. Ada terjadi di Sumatera Utara juga, ada beberapa kali isu soal ini. Di Jawa juga banyak, Maluku Utara banyak. Jadi banyak namanya lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup ini sekarang banyak terjadi di hampir semua pulau di tanah Papua, banyak di Maluku Utara, yang di Sulawesi Tengah yang apa berusaha apa dia mencemari air, banyak loh. Itu jadi isu lingkungan dan isu hak asasi manusia ini istilahnya ini makanan yang punya dunia internasional untuk menyerang Indonesia. Oke, kalau tadi kita menjelaskan mengenai apa ya, isu hak asasi manusia kan benar-benar melibatkan aparat ya. Kalau ini pandangan saya aja, kalau menurut saya sih pemerintah itu ada spekulasi dalam situ, jadi kan mereka mengangkat ini kan lagi hype isu apa hak asasi manusia kan, kebanyakan aparat itu turun untuk membenahi, mungkin ada konflik di situ. Jadi kalau dari pandangan saya
pemerintah ini menjadikan aparat ini sebagai tumbalnya gitu. Maksudnya dalam artian kayak biar masyarakat ini tuh nggak langsung ini ke pemerintah, tapi mereka tuh malahnya ke aparat, kemudian ke kepolisian. Biar istilahnya hak asasi manusia ini tuh nggak langsung naik kalau pemerintah itu yang salah, tapi ada aparat juga yang bertanggung jawab sih. Jadi nggak langsung ke pemerintah, tapi ke aparat dulu. Biar mereka tuh kayak seakan-akan menyalahkan aparat saja. Kalau misalkan nanti pemerintah turun tangan, pemerintah bilang ya kan kami sudah ini aparat gitu. Jadi aparat yang bertanggung jawab untuk penanganan konflik, mungkin ada pertengkaran atau apa. Mungkin dari abang tuh gimana masalah komunikasi itu? Makanya tadi abang bilang masalah komunikasi dan yang tadi siapa? Cantika, oke. Cantika tadi ngomong soal itu. Pemerintah lupa bahwa aparat ini kan dia bagian resmi, bagian sah dari pemerintah juga. Yes. Jadi kalau tembakan masyarakat kepada aparat, memang benar kan aparat ujung tombak. Tapi setelah itu pasti ujung-ujungnya pasti kena juga ke pemerintah pusat, karena dia bagian dari pemerintah, aparat, dan yang memerintahkan dia bergerak kan pemerintah juga. Jadi mungkin ya dalam jangka pendeknya mungkin tembakan masyarakat oh ya aparat yang salah. Tapi kalau lagi-lagi karena ini dimensinya kita teman-teman HI dan harus penyelenggara internasional, tembakan pemerintah internasional itu pasti ke pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat, bukan lagi pemerintah daerah. Walaupun ada juga kadang-kadang pemerintah pusat berdalih bahwa mungkin itu urusan pemerintah daerah contohnya. Tapi kalau untuk dunia internasional mereka nggak lihat ke pemerintah daerah, langsung ke pusat, karena mereka merasa bahwa pemerintah pusat ini payung besar yang mengontrol republik ini kan pemerintah pusat gitu. Jadi tembakannya pasti langsung ke situ. Itu isunya kayak gitu. Tadi kan aku bilang kalau lebih dunia internasional itu melihat konflik di Papua itu lebih ke pemerintah pusat. Gimana misalnya kalau dari pemerintah pusatnya itu udah benar, tapi di daerahnya gitu yang salah itu gimana? Oke. Dalam kita bicara dalam koridor ini ya yang food estate ini. Kalau kita lihat sejarah mengapa sampai food estate itu bisa ada di Papua, ini sama sekali tidak ada usulan dari usulan dari daerah. Jadi pengadaan ini kan proyek nasional. Jadi peran pemerintah daerah situ kecil dalam hal apa? Paling cuma penyediaan lahan. Yang tentukan kontraktornya, yang turunkan aparatnya, yang mengatur soal nanti bisnisnya, semuanya itu benar-benar ini semua benar-benar adalah pemerintah pusat. Karena dalam arti sekali lagi ini proyek nasional. Kita harus bedakan mana proyek nasional, mana proyek daerah. Contohnya dalam kasus dalam hal kecil aja. Kalau jalan nasional di daerah, berarti yang bertanggung jawab kan pusat. Kan ada jalan nasional, ada jalan provinsi, jalan kabupaten, ya itu contoh-contohnya ya. Dalam hal food estate ini proyek nasional, proyek strategis nasional. Apalagi 2 juta hektar. Pemerintah daerah itu tidak punya kemampuan untuk membuka lahan sebesar itu. Iya kan? Iya. Harus melibatkan dalam tanda kutip pengusaha raksasa lah. Makanya yang tadi abang yang sempat bilang, untuk membuka 2 juta hektar di Papua yang 4 kali luas Jakarta ini, yang dituju menjadi pengusaha nasional yang bisa datangkan, bayangkan 4.000 eskavator itu nilainya mungkin 4.000 sekian. Belum bayar aparat, belum bayar pekerjanya. Itu kalau pengusaha daerah, abang nggak yakin punya uang sebanyak itu. Pengusaha daerah yang paling kaya di Papua berapa sih duitnya? Berapa? Paling 3 sampai 500 miliar. Jadi yang harus pegang proyek-proyek kayak gini otomatis orang usaha yang duitnya triliunan. Itu. Dan saya sambung lagi ya, memang isu ini kan kita tidak bisa melihat tadi yang mengatakan bahwa eksistensi atau kehadiran dari Papua itu
kacamata go internasional, apalagi dengan kasus food estate itu tidak hanya bermain dalam soal bisnis ekonomi, tetapi ada hak masyarakat juga terancam kebebasan. Dan itu juga butuh respon dari kayak organisasi internasional seperti Amnesty, PBB dan lain-lain gitu. Tetapi kita lihat bahwa terkadang bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu lebih mementingkan kepada itu akumulasi kapital. Bagaimana proyek itu bisa jalan tanpa memikirkan AMDAL, analisis dampak lingkungan, lalu bagaimana dampak pembangunan food estate itu bagi masyarakat lokal. Dan kita menyadari bahwa terkadang bahwa kebijakan karena punya relasi power ya, karena kebijakan pemerintah itu memiliki kuasa itu, masyarakat daerah itu ya mengiyakan saja. Mereka hanya menyetujui ya. Dan saya melihat bahwa ini dalam bentuk bagaimana kebebasan atau kedaulatan lokal itu terancam, sehingga memunculkan aksi demonstrasi, aksi penolakan dan lain-lain karena hak dasar mereka itu direbut oleh pemerintah. Pertanyaan lebih lanjut, urgensi dari pemerintah pembangunan ini untuk apa gitu? Ya kan? Kalau hanya untuk ketahanan pangan kurang logis juga kan? Karena kan apakah harus dengan cara itu? Ya kan? Lalu bagaimana respon dampak dari kira-kira apa melihat dengan pembangunan internet food estate itu kan Indonesia, Papua itu ya, berada di kawasan Pasifik dan dekat juga dengan Papua mungkin kan. Kira-kira dampak lingkungan secara global itu apakah terkena juga dengan pembangunan food estate itu? Dampak lingkungannya ya, AMDAL dan sebagainya itu tentu pasti. Karena apa? Papua ini kan kita tahu bersama, Papua ada 3 wilayah di dunia yang hutannya memang sangat sensitif dan perlu dilindungi untuk kelangsungan. Ini kan Papua, Amazon, ada satu abang lupa di daerah Afrika. Nah, Papua ini sebenarnya ada abang lupa, tapi sejak tahun 2006 waktu itu gubernur sebelum Lukas jadi gubernur Swebu masih hidup sampai sekarang. Dia ini sebenarnya sudah melakukan kerjasama dengan badan internasional khusus untuk penyelamatan hutan, bahwa hutan Papua ini dalam tanda kutip tidak akan diapa-apakan. Nah, sebagai konsekuensi dari itu, kalau hutan Papua dijaga, pemerintah provinsi Papua mendapat sekian miliar setiap tahun dari pemerintah Norwegia. Kalau menjaga hutan ini tetap ada kerjasama. Jadi dia kalian jaga hutan kalian, dalam bahasa sederhana, kalian jaga hutan kalian, nanti kita kasih uang. Karena ini dalam tanda kutip ini penghasil oksigen terakhir lah yang masih bagus. Jadi kalian jaga, nanti kita kasih. Jadi di pemerintah provinsi Papua itu setiap tahun ada bantuan dari Norwegia dan beberapa negara di Eropa Utara akibat dari dia menjaga hutannya. Konsekuensi menjaga hutannya, karena mereka tahu betapa pentingnya ini hutan Papua. Dalam tanda kutip ini, istilah ini hutan yang masih asli lah, masih terawat lah, kerapatan pohonnya itu luar biasa ya. Ada ini juga dari Papua paham lah, hutan di Papua itu saking lebatnya. Awak pernah main ke Gunung Salak, pernah naik berapa gunung Pangrango masih di Jawa. Hutan di Papua itu kalau di bagian yang paling rapat itu kamu nggak bisa lihat matahari nggak tembus naung, nggak bisa tembus. Jadi kalau kita jalan di bawah itu sama sekali nggak lihat matahari, rimbun sekali. Dan ini tanahnya itu saking hampir tidak pernah dijamah manusia, itu kayak jalan di atas karpet. Jadi kamu jalan tuh bisa kayak kamu injak karpet, saking tebalnya dia punya lumut. Dan itu kan membuktikan bahwa hutannya memang benar-benar masih alami, sangat bagus untuk hewan dan sebagainya. Nah, tapi ini sekali lagi-lagi kan tidak terlalu diperhatikan. Kalau keinginan bisnisnya dalam tanda kutip lebih kuat, kadang-kadang lingkungan hidup itu kan tidak terlalu AMDAL, nanti aja AMDAL. Jadi mereka sebelum mengeksploitasi mereka tidak berpikir AMDAL akan terbentuk setelah nah, itu yang salah pemikiran peneliti. Iya, dan hampir di seluruh, bukan seluruh dunia,
di Indonesia sendiri, AMDAL itu kan selalu menjadi momok yang dalam tanda kutip momok yang menakutkan untuk pemerintah pusat. Iya. Karena begini, kalau berdasarkan AMDAL berarti otomatis tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya, artinya kalau bisnisnya jujuran harus memperhatikan lingkungan, mungkin pemerintah pusat berani untung, bisnisnya juga kurang untung. Iya. Ya kan? Dalam contoh food estate di Papua ini, kalau sudah AMDAL, ini kan rumah bagi satwa. Iya. Dan di bagian selatan Papua ini rumah bagi jutaan rusa, kanguru, hewan-hewan endemik di sini. Lalu beberapa jenis ikan yang memang hanya ada di Papua Selatan, bahkan bukan di Papua lain, hanya ada di Papua Selatan. Ada sejenis ikan, ikan mujair sejenis yang memang itu rumah bagi hewan. Tapi kalau sudah dibuka ya siap-siap gitu. Iya. Jadi ada statementnya Presiden kemarin bahwa kita tidak perlu untuk takut untuk deforestation. Ya. Katanya itu sangat bertimbang kepada pada perusahaan ya, tanpa memikirkan dampak dari perusahaan tersebut. Nah itu menurut abang gimana tuh? Terminnya sangat kontroversial. Yang terkenal yang penting ada daunnya ya. Iya. Sawit kan ada daunnya. Iya. Kalau menurut abang sih berarti ini kemungkinannya dua. Ini yang briefing mengenai lingkungan kepada Pak Prabowo ini, presiden kita ini kayaknya kurang ini, dan cenderung mungkin menjebak beliau kalau menurut abang ya. Iya. Karena seluruh dunia tahu, bahkan mahasiswa semester 1 juga yang belajar lingkungan tahu bahwa hutan kelapa sawit dan hutan yang alami, hutan primer itu beda sekali dalam menjamin kelangsungan makhluk hidup di bumi ini. Yang paling bagus kan tetap hutan ini, ya kan? Jadi waktu beliau mau begitu, yang penting ada daunnya, nggak perlu takut ya. Banyak peneliti, banyak akademisi kan menyayangkan itu pernyataan. Iya. Kenapa? Kalau kelapa sawit, kita semua tahu bahwa hutan bekas kelapa sawit itu setelah hutannya sudah tidak diproduksi, sudah tidak produksi kelapa sawit lagi, cenderung hewan-hewan susah hidup di sana. Iya kan? Nggak bisa lagi. Dia sedot air banyak lagi. Sedangkan air dan keanekaragaman hutan itu kan diperlukan untuk, karena kan bukan hanya satu jenis hewan yang hidup di sana. Ada cacing, dari yang paling kecil itu ada cacing, ada ikan, ada hewan berkaki 4, berkaki 2, banyak. Gitu loh. Baru bagaimana dengan kan kebijakan food estate ini kan dioperasikan oleh militer juga kan. Ya. Kan beberapa ini juga dilihat di beberapa video juga tuh militer yang beroperasi untuk melakukan pembongkaran hutan dengan alat berat. Ya. Baru sedangkan program ini justru bertujuan untuk menyerap tenaga kerja di sekitar. Jadi menurut abang gimana? Tidak sesuai dengan kebijakan awalnya, tujuannya. Iya, kan tidak nyambung aja. Kalau militer dipakai untuk faktor keamanan mungkin bisa. Tapi kan sebenarnya yang garis terdepan untuk ini kan orang-orang yang contohnya bidang pertanian, mungkin sarjana pertanian atau peternakan atau apapun itu. Di Papua ini mengapa masalahnya agak semakin hari semakin ini kayak benang kusut, karena begini, apapun yang dibuat oleh pemerintah pusat di tanah Papua selalu harus melibatkan militer. Iya, benar sekali. Padahal di Papua Selatan tuh aman sekali. Dan ya benar kata Ade, jadi cenderung kalau kita lihat di Papua itu, wilayah Papua kan cenderung yang bergolak itu kan daerah pegunungan. Kalau Anda tempatkan militer di sana masih logis. Ya, iya, daerah Papua Selatan daerah paling aman bertahun-tahun. Dalam tanda kutip ya, KKB atau OPM itu sudah lama hilang dari daerah selatan. Sudah mungkin angkatan terakhir mungkin tahun-tahun 80-an mereka sudah ada. Jadi memang daerah selatan ini kan daerah yang sangat
beragam juga ya, banyak sudah banyak orang Papua di sana, perkawinan campur di sana, kotanya sudah sangat terbuka, menerima orang non Papua dan sebagainya. Jadi agak aneh juga kalau memakai militer di sana. Benar katanya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita itu, apakah misalnya kita bermain estimasi itu memperkirakan apakah keberhasilan food estate ini benar-benar sesuai dengan keinginan pemerintah, dan logika pertanyaan kita, apakah keberhasilan food estate ini membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar situ, dan jangan-jangan proses penyerapan tenaga kerja juga dari asing, tidak menyerap kan tenaga kerja daerah gitu. Dan terkadang bahwa pemerintah itu mengambil keputusan tidak berdasarkan secara kolektif, ya kan? Mereka hanya mendengarkan apa yang pokoknya kepentingan mereka sendiri, ya. Tidak melihat bagaimana masukan dari masyarakat adat dan lain-lain, bahwa dampak yang ditimbulkan itu begini. Ini kita masuk ke teori pertanyaan. Kalau Marx yang sudah belajar waktu itu, kalau Marx kan dia melihat bahwa aktivitas ini pun dipengaruhi oleh dasar filsafatnya beliau tentang materialisme. Jadi materi itu menjadi perebutan kekuasaan sehingga memunculkan yang namanya konflik, ya, konflik akibat sumber daya alam gitu. Dan kita melihat tidak bisa kita mungkiri bahwa Indonesia itu memang khususnya Papua itu ladangnya kapital, ladangnya bagaimana akses keuangan kapital itu benar-benar sangat pesat di situ gitu. Dan saya melihat bahwa kembali lagi, terkadang peraturan regulasi yang dibuat pemerintah itu seakan-akan memberikan motif tertentu bahwa kamu tuh harus mengikuti, karena tidak ada akses kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat. Bisa dibilang bahwa kita itu dibodohi, kita dibodohi oleh pengetahuan dan dicetuskan oleh pemerintah gitu. Dan itu pun menjadi tantangan kita di daerah-daerah itu kan, akses pendidikan juga jadi masalah. Bagaimana kita kurangnya dalam hal pendidikan sehingga kita mudah untuk terbawa dengan pembangunan itu gitu. Hasil akhirnya malah dampaknya kita yang merasakan, bukan pemerintah. Pemerintah hanya menghasilkan uang dari hasil proyek itu, sedangkan kita hanya kehilangan sumber daya alam dan lain-lain. Tanggapan kamu itu bagaimana? Iya, karena tadi kamu bilang, kayak saya bilang, Papua itu tempat kapital, bukan hanya kapital, tapi sumber daya alam. Tapi yang ada satu hal yang abang kadang-kadang berpikir kayak gini mengenai pola pikir pemerintah. Kenapa dalam waktu begini kita kan punya minyak, gas, emas, darah banyak, batu bara misalnya. Kenapa tidak ini saja diekstraksi? Maksudnya begini, kenapa tidak ini saja yang digali? Lingkungan hidup itu nggak perlu, karena begini, kalau cuma untuk mencari makan, masyarakat Indonesia ratusan tahun bertahan hidup bisa berkebun, ya, bisa bertani dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak perlu hal-hal yang terlalu wow gitu loh. Yang tadi kamu bilang mengenai sumber daya manusianya, pendidikan dan sebagainya, itu yang digalakkan. Abang nggak bisa pergi ke arah situ. Maksudnya hutan kita ini kita jaga benar-benar karena dia menghasil oksigen dan sebagainya. Ini hasil-hasil alam, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ini yang diusahakan, tapi tentunya dengan memperhatikan AMDAL yang ketat dan sebagainya, ya kan? Kenapa harus membongkar hutan-hutan itu loh? Kan kita masih punya cadangan sumber daya alam yang kayak emas, itu kan masih banyak, minyak dan sebagainya. Ini kan kenapa tidak ini yang dikelola dengan yang sekali lagi tentu dengan memperhatikan ketat soal AMDAL dan sebagainya. Abang kira itu bisa daripada harus membuka hutan. Karena begini, kita harus ingat bahwa yang di Kalimantan itu kan pada akhirnya kan dalam tanda kutip gagal, walaupun pemerintah belum mau menyatakan bahwa food estate yang di Kalimantan itu gagal, tapi kan kita tahu bahwa pada akhirnya
singkong itu. Ya. Katanya singkong ditanam di polybag itu. Oh iya, sebagainya ya kan? Kan tidak ada beritanya lagi sekarang. Nah, lalu pindah sekarang ke Papua. Ya. Orang pasti di sini karena orang lihat kalau di sana gagal, terus yang di Papua bagaimana? Kecuali kalau di Kalimantan yang singkong itu berhasil ya. Mungkin orang akan pikir, oh iya mungkin Papua itu akan berhasil. Kepercayaannya nanti, tapi yang di singkong yang di Kalimantan kan nggak ada bekasnya lagi. Itu loh. Bikin kepercayaan terhadap pemerintah kepada proyek ini semakin sedikit. Memang benar ada urgensi yang lebih tinggi lagi selain pembangunan tadi soal pendidikan. Memang kita menyadari bahwa sumber daya manusia Indonesia juga sangat rendah. Jadi fokus pemerintah walaupun mengeluarkan biaya ratusan triliun, coba kita memikirkan bagaimana investasi jangka panjang soal pendidikan. Dan masalah food estate juga itu pasti ada kerjasama internasional, MNC, organisasi dan lain-lain. Dan saya melihat bahwa Indonesia ini dalam kebijakan diplomasi atau politik luar negeri dia itu selalu merespon hal dari luar dulu baru masuk. Dia lebih investasi ekonomi, kerjasama ekonomi mungkin dengan Cina tanpa memperhatikan geopolitik di dalam negerinya sendiri, situasi kekuatan Indonesia itu seperti apa. Dan ini juga menjadi tantangan. Kalau kedepannya politik luar negeri, diplomasi yang diambil hanya lebih mengarah kepada eksternal, itu juga bisa mempertanyakan negara demokrasi ini seperti apa. Kita harus memunculkan bagaimana kesejahteraan rakyat itu secara menyeluruh. Dan itulah yang menjadi saran bagi pemerintah bagaimana setiap kebijakan yang diambil itu harus melihat situasi dulu, kondisi dalam negeri itu seperti apa, tanpa harus merespon dulu dari luar masuk ke dalam. Ujung-ujungnya kan sama saja kayak pembangunan kereta cepat dan lain-lain itu kan aksesnya itu terbatas, tidak semua orang dengan harga seperti itu. Begitupun dengan food estate, apakah keberhasilan food estate membawa kemakmuran itu kan dipertanyakan di sana. Nah itu yang terkadang kurang dipertimbangkan oleh pemerintah misalnya. Kalau abang melihat itu bagaimana soal pandangan? Iya, karena seluruh dunia tahu bahwa pembangunan SDM itu kan utama. Ya, dengan SDM yang baik, dengan SDM yang luar biasa, nah, sebuah negara itu bisa survive. Kita lihat banyak contoh kan, ada banyak negara yang tidak punya sumber daya alam sebanyak Indonesia tapi bisa. Iya, Singapura, teman-teman dia sebut banyak lah. Mereka bisa bertahan, bisa survive, bahkan bisa menjadi negara maju. Nah, tanpa punya sumber daya alam yang melimpah, kayak SDM. Nah, tapi memang hampir 80 tahun kita merdeka, orientasi pemerintah terlebih dari sejak zaman Orde Baru sampai sekarang kayaknya belum bisa lepas dari itu. Menggali sumber daya alam kita sebanyak-banyaknya. Tidak ada masalah juga, sebenarnya tidak ada problema di sana juga, karena ya kita bisa manfaatkan itu untuk kemakmuran kita. Tapi ya lagi-lagi kalau tidak didukung dengan perencanaan yang baik, ya tadi lagi-lagi kita bicara soal AMDA, lalu cenderung seperti hanya proyek yang menguntungkan segelintir orang, bermodal yang besar ya sekali-sekali berarti kalau pola pengerjaannya seperti ini, otomatis kesejahteraan masyarakat ini masih jauh, ya kan? Tidak akan sentuh juga karena banyak juga proyek nasional, tapi kan kita tahu bahwa posisi Indonesia ada di urutan keberapa dalam urutan negara berkembang. Walaupun banyak kita sudah maju ya, tapi tunggu apa menanya dulu. Menurut kalian kita sudah pantas disebut negara maju? Menurut saya Iya, sudah belum kalau walaupun kan sejak 2-3 tahun kemarin kan banyak media menulis bahwa kita sudah masuk ya. Iya kan? Iya, tapi kan kalau kita merasa komisi bilangnya sepertinya bertolak belakang. Iya, tapi kalau yang saya baca itu mereka mengukur kemajuan Indonesia itu berdasarkan ekonominya saja gitu, nggak kayak sistem pendidikan, infrastruktur yang teratas. Iya, ekonomi juga kita bisa debat kan, karena kan ekonomi, tapi ekonomi yang mana yang maksudnya
bagian pusat aja. Iya, pusat saja kan atau ekonomi tidak merata juga. iya kita geser sedikit ke arah samping Jakarta ke arah Citayam kan sudah jomplang lagi atau ke arah Bekasi yang pinggiran atau apa mungkin Bekasi yang banyak pabrik Cikarang ya mungkin iya tapi geser sedikit lagi ya itu ya jadi ya kalau abang sih belum sebenarnya kalau tapi ya pemerintah punya ukuran sendiri oke lah tapi kan kita yang ada di dalam yang merasakan kita tahu bahwa susah juga kalau kita ekonomi kita masih bayar kuliah masih apa ya kan belum gratis. iya kan pendidikan belum gratis juga Iya, siap. walaupun sudah ada BPJS juga tapi kita sulit juga kalau sakit Terus antri. harus ada ya banyak itu baru dua faktor yang kita sebutkannya pendidikan kesehatan belum yang lain-lain Iya. Dan memang kalau kita lihat ini kan banyak aktor yang bermain. ya Ada individu, individu, negara, organisasi, kalau usaha seperti ya. Nah, food estate ini memang labelnya label negara, proyek nasional. Jadi kedaulatan yang paling tinggi kan soal kedaulatan negara. Tapi perlu dilihat bahwa di dalam negara itu cerminan dari individu. Harusnya derajat individu atau kedaulatan masyarakat lokal juga harus tetap diangkat gitu. Dan yang menjadi refleksi bersama ialah bagaimana kembali lagi soal kebijakan pemerintah. Jadi jangan mengambil kebijakan itu hanya sepihak tanpa memperhatikan analisis dari masyarakat tertentu gitu. Dan ini juga akan berefek pada politik luar negeri Indonesia gitu. Dan semakin di sini kita lihat terlalu pragmatis ya, bagaimana kebijakan yang diambil itu tidak mencerminkan domestik gitu. Dia hanya mencerminkan bagaimana eksternal itu masuk tanpa harus diserap secara mendalam gitu. Dan kita tahu bahwa memang kalau didukung dengan sumber daya manusia yang matang pasti Indonesia pasti dalam konsep tata kelola yang akan berjalan dengan baik gitu. Karena terkadang bahwa masalah-masalah seperti ini juga akan berdampak bagaimana kurangnya pengetahuan. Jadi struktur atau sistem yang dibangun pemerintah itu terkadang memberikan tekanan yang sangat mendalam bagi kita anak-anak yang di daerah. Ketika kita melakukan kayak pemberontakan karena negara yang mengambil kendali, berarti kita hanya menyetujui apa kegiatan yang mereka buat. Jadi inilah yang menjadi tantangan bagi kita bersama. Kalau abang melihat ini seperti apa dan bagaimana kayak potensi kedepannya, apakah kita hanya terpengaruh saja dengan pemerintah atau kita sebagai anak muda ini bisa melawan dengan sistem yang dibangun oleh mereka? Peran anak muda ya. Yang paling gampang yang bisa teman-teman buat yang pertama menurut abang ya dalam kapasitas sebagai mahasiswa pertama mungkin menulis ya. Kalian punya bakat-bakat menulis kan informasi sekarang terbuka. Ada banyak sekali media juga yang kontra pemerintah ya. Mungkin Kompas kita tahu bahwa abang sebut merek aja ya karena saya tidak tahu. Ada beberapa media yang memang corong pemerintah dia nggak pernah sesuatu yang negatif. Tapi ada juga beberapa media yang kita tahu yang kredibel cuma ada Tempo, ada semua, ada banyak. Teman-teman bisa dapat informasi dari sana, membaca dan kalau bisa menulis mengenai keresahan ini kondisi sosial politik lingkungan hidup yang termasuk ini teman-teman bisa menulis bisa memakai media sosial masing-masing. Generasi sekarang kan aktif sekali di media sosial. Teman-teman bisa menyuarakan lewat sana, menulis, berbicara di media sosial, ada TikTok, IG dan sebagainya. Bisa juga podcast kayak gini, diskusi. Iya, diskusi dan artinya di tengah kondisi yang serba tidak menentu kayak ini, diskusi mahasiswa di warung kopi, di kantin dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjaga istilahnya kewarasan kita bahwa kita tidak ikut arus. Kita sekarang ada di tengah lautan yang kondisi yang betul yang carut marut kayak gini, kebijakan-kebijakan yang kacau balau, tapi kita tidak mengikuti
gitu. Kita tetap menjaga kewarasan kita. Teman-teman harus banyak membaca juga, karena teman-teman kan tahu baca berita sekarang juga kan, generasi sekarang kan udah malas baca. Minat bacanya di bawah. Iya. Dan waktu Menteri Pendidikan saat ini sama Profesor Stella selalu abang menonton di beberapa podcastnya di TV maupun di media-media, dia selalu bilang bahwa ya harus baca. Iya, literasinya harus tinggi, karena begini, ketika literasi kita tinggi berarti kita bisa mampu melihat dalam situasi yang kacau mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau literasi kita rendah, kita gampang termakan hoax, kabar bohong dan sebagainya. Ada tambahan sedikit ya, mungkin soal peran anak muda ya. Kalau pandangan saya sih, kita sebagai anak muda juga bisa untuk kayak misalkan hal seperti ini kita kalau untuk mengemukakan pendapat atau ingin masuk ke dalam sana, setidaknya untuk membela keadilan. Kalau misalkan lewat tulisan-tulisan, iya sih bisa. Tapi kadang-kadang kalau misalkan hal-hal yang langsung tindakan nyata, kebanyakan dia tuh dihalangin gitu loh. Kayak misalkan contohnya demo-demo kecil, membuat aksi-aksi demo tuh kebanyakan mereka tuh gak suka ya, bilang itu kayak jangan, pokoknya aparat harus duluan, kita harus ngalangin mahasiswa ini biar mereka tuh gak boleh demo. Seperti yang kemarin demo DPR waktu yang kita buat konteks ya, yang waktu undang-undang itu kan, waduh, aparat tuh pukulin mahasiswa sampai ada yang masuk rumah sakit, pokoknya udah gak karuan lah. Jadi pandangan saya sih, kenapa gitu loh pemerintah selalu membatasi anak muda ini untuk ikut dalam kegiatan demonstrasi menggunakan hak-hak rakyat gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya pemerintah harus ada evaluasi sih terkait hal-hal seperti ini. Ya. Padahal kan demonstrasi itu kan sesuatu yang biasa saja dalam dunia demokrasi ya, dalam kan biasa aja. Kecuali aksi-aksi vandalisme itu kan, tapi kalau demonstrasi sebenarnya tidak ada masalah. Cuma ya itu lagi-lagi lupa ada salah satu penulis, satu visual. Memang kadang-kadang kalau yang pemerintah terlalu takut kepada aksi-aksi demonstrasi, artinya berarti aksi demonstrasi itu dia membawa sebuah kebenaran. Biasanya yang takut kepada kebenaran kan berarti dia dalam tanda kutip, ini pelakunya selalu takut. Bisa dibilang bahwa pemerintah takut karena jabatan mereka, karena kan mereka takut kekritisan mahasiswa karena mempengaruhi jabatan kekuasaan posisi mereka, sehingga mereka menciptakan sistem atau regulasi yang dibatasi. Padahal demo itu diakui dalam deklarasi konstitusi kita juga mengakui. Dan kenapa mereka membatasi? Karena analisis kita bahwa mereka takut pada posisinya mereka, agar mereka tidak terombang-ambing dengan aksi yang kita. Itu analisis yang anak muda. Tapi sebagai anak muda ya kita tidak boleh takut dengan sistem itu. Sistem itu bisa hancur apabila kita masuk ke dalam. Kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa hancurkan dari luar. Jadi memang tadi saran membaca literasi itu yang modal dasar. Memang itu di era kontemporer sekarang ini senjata itu orang yang butuh ide, jadi orang yang butuh pengetahuan itu yang bekal senjata kita, investasi kita di masa depan. Ada lagi? Oke. Sekian ya. Terima kasih abangnya. Siap. Terima kasih atas waktu kesempatan hadir bersama kami dalam podcast kali ini. Kiranya dengan podcast ini membawa manfaat bagi kita semua dan memberikan implikasi bahwa sebagai anak muda ya kita harus memperjuangkan hak-hak dasarnya, hak-hak ekonomi, hak-hak politik, dan kita tidak boleh termakan oleh halusinasi yang dibangun oleh pemerintah, oleh pengetahuan dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih abang untuk waktunya. Dan demikian yang bisa kami paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.